dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Makanya Nabi menggunakan bahasa Allah itu bertahwil. Bertahwil itu kalau diterjemahkan secara syariat itu Allah itu berganti bentuk dan rupa. Ketika kita mampu memandang tahwil dan tajalinya Allah dalam segala bentuk dan rupa, ketika itulah kita bisa menyikapinya dengan baik. Disitulah letaknya syariat itu amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi belajar ilmu ma'rifat ketika kita memandang Allah di balik segala sesuatu, bukan kita membunuh syariat, bukan kita meninggalkan syariat. Sebenarnya semakin sempurna pandangan kita memandang Allah, semakin sempurna syariatnya. Kurang makrifatnya kepada Allah, aku kurang sempurna syariatnya. Tak berifat dia kepada Allah, tidak ada syariatnya lagi itu. Nah, di sini kuncinya gini. Ada seseorang di akhirat itu, ya, dia selalu memanggil dan menyeru Allah. Lalu Allah cuek, tak peduli dengan dirinya. Lalu ketika itu orang tadi bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau tak peduli dengan aku ya Allah? Padahal engkau dah aku panggil-panggil ya Allah, dah aku seru-seru ya Allah, tapi engkau cuek, tak menghiraukan akan aku ya Allah." Apa jawaban Allah? Dahulu waktu kamu di dunia, kamu juga tak peduli dengan aku. Kamu juga cuek dengan aku. Apa buktinya ya Allah bahwa aku ini tidak peduli dengan engkau ya Allah? Buktinya kata Allah, ketika aku lapar, engkau tak pernah engkau beri makan aku. Ketika aku sakit, engkau tak pernah menyenguk aku. Bagaimana mungkin ya Allah engkau lapar lalu aku beri makan ya Allah, padahal engkau maha pemberi rezeki. Bagaimana mungkin engkau sakit ya Allah lalu aku kunjung engkau ya Allah, padahal engkau maha pemberi sembuh. Apa kata Allah? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya yang sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Barulah Allah membukakan rahasia siapa yang sakit dan siapa yang lapar itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan yang sakit itu, insan yang lapar itu, dirinya itu adalah rahasiaku dan diri akulah yang menjadi rahasia dirinya. Itu artinya siapa yang kenal dengan dirinya pasti dia kenal aku, karena akulah yang menjadi rahasia dirinya. Ketika itu seseorang itu tak mampu lagi protes kepada Allah. Itu maknanya siapa yang menzolimi saudaranya sudah sama dia menzolimi dirinya. Siapa sudah menzolimi dirinya sudah sama dia menzolimi Allah. Siapa yang berbuat baik kepada saudaranya sudah sama dia berbuat baik kepada dirinya. Siapa yang sudah berbuat baik kepada diri sudah sama dia berbuat baik kepada Allah, karena dirinya itu adalah kenyataan mazharnya Allah. Itu memahami pandangan dulu. Yang kedua, ya, ketika kita turun di hakikat, ya, hakikat itu duduknya di sifat. Nah, kalau hakikat duduknya di sifat, siapa sifat itu sebenarnya? Sifat itu yang disebut namanya kenyataan untuk memandang diri Allah. Kalaulah sifat itu kenyataan memandang diri Allah, sifat Allah itu dua. Secara umumnya, ada sifat jamal, ada sifat jalal. Sifat jamal itulah sifat kebaikan, keelokan. Sifat jalal itu sifat keburukan, itu yang nar. Jadi jalal itu nar, jamal itu adalah nur. Nur itu yang disebut namanya sifat malaikat. Nar itu yang disebut namanya sifat iblis. Namun ketika kita memandang sifat nar, sifat iblis, maka sifat nur dan sifat malaikat itu mesti mampu dia memberi nasihat, membimbing dan mengarahkan sifat nar itu kepada hal yang baik. Disitulah letaknya Allah menguji dirinya dengan sifatnya sendiri. Allah pula memuji dirinya dengan perbuatan dan asmanya sendiri. Ini yang disebut namanya cerita dan sandiwara aku. Aku yang punya cerita, aku yang menjalankan cerita itu, dan aku pula yang memutuskan cerita itu, kata Allah. Nah, lihat Ustaz kunci dengan bahasa makrifat tapi dikias. Hati-hati maminya, tadi itu Ustaz sampaikan. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Nah, yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Nah, kalau naik ke atas nanti ragu Bapak Ibu bingung tadi itu. Yang menjadikan tuh ya? Yang menjadikan apa tuh?
Yang menjadikan sesuatu itu jadi sesuatu. Adanya ngerti lah. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Usah naikkan kata yang eloknya. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Enggak juga ngerti lah. Yang menjadikan nar itu yang jadi nar. Enggak juga ngerti lah. Yang menjadikan malaikat itu jadi malaikat. Atau tidak di situ dulu. Ya. Maksudnya tidak ada siapa-siapa di situ, yang ada hanya aku. Inilah cerita aku, kata Allah. Kalau orang itu sudah benar-benar mengenal Allah, maka hidupnya sudah menjadi rahmatan lil alamin. Kalau dia tidak mengenal Allah, itu yang disebut namanya dengan iblis. Itu yang disebut namanya dengan dajjal. Tapi kalau dia mengenal Allah, bukan dajjal, tapi dajjul. Orang yang mengenal Allah. Jadi Allah bercerita di situ. Jadi kalau duduk di makrifat, tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Tidak ada yang mesti ditanyakan. Sebab kalau ditanyakan, siapa yang babini, siapa yang laki, siapa yang beranak, siapa yang bercucu, siapa yang makan, tak perlu itu disebutkan. Karena ini cerita aku. Sempurnakanlah cerita aku itu dengan syariat aku juga. Disitulah letaknya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi supaya kita beradab, ini ada adabnya. Supaya kita beradab, bermakrifat kepada Allah. Nah, lihat, turun ke bawah. Kalau sesuatu hal yang baik, nisbahkan kepada Allah. Nisbahkan itu sandarkan kepada Allah. Jangan dinisbahkan kepada kita. Kalau kita nisbahkan kepada kita, aku berbuat baik. Kapan kamu berbuat baik? Perbuatan baikmu itu datang daripada aku, kata Allah. Itu anugerah aku. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena anugerah dan karunia aku kepada dirimu, tidak bisa kamu berbuat baik. Pasti kamu rugi. Tapi kenapa kamu bisa berbuat baik? Itu adalah bentuk karunia dan anugerah aku. Jadi nisbahkan kepada Allah. Jangan nisbahkan kepada kita. Itu yang pertama, adab kita. Adab yang kedua, kalau perbuatan buruk, nisbahkan kepada diri. Jangan nisbahkan kepada Allah. Ya. Misalnya kita jatuh. Ya. Nisbahkan kepada diri. Ya Allah, aku jatuh kena lalaiku, ya Allah. Ya Allah, aku jatuh kena aku kantuk. Ya Allah, aku bawa juga motor, ya Allah. Nisbahkan kepada diri. Jangan dinisbahkan kepada Allah. Setelah kita nisbahkan jatuh itu pada diri kita, lihat nih terakhir nih bahasanya. Ya Allah, aku jatuh kena lalaiku. Ya Allah, aku jatuh kena aku lengah, ya Allah. Pada saat itu Allah hibur batin kita. Wahai jantung hatiku, wahai belahan jiwaku, walaupun kamu jatuh kena lalaimu, itu semata-mata terjadi juga kena aku, kata Allah. Rupanya setelah Allah bilang seperti itu, disitulah kita sabar menyikapi. Sabar itulah menggugurkan dosa itu, mengangkat derajat kita. Makanya dikatakan oleh Nabi, ma min musibatin tusilul muslim illa kafarallahu anhu saukatun sukaha. Tidak ada seorang muslim yang dititipkan oleh ujian dan musibah, melainkan ujian dan musibah itu mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Itu caranya. Cara beradab kepada Allah. Sebab dalam Al-Quran itu dikatakan Allah, ma asobaka min hasanatin paminallah, wa ma asobaka min sayyiatin pamin nafsika. Sesuatu yang menimpa dirimu hal yang baik, itu datang daripada Allah. Sesuatu yang menimpa dirimu dari yang buruk, itu datang daripada dirimu. Dalam surat yang lain, kul kullu min indillah ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Tiap segala sesuatu baik dan buruk itu datang daripada diriku. Ya. Di mana letak datang itu dari diriku? Karena aku cuma yang wujud dan inilah cerita aku. Disitulah Nabi itu berdoa. Buktinya buruk itu datang daripada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku bersenyum kepada Engkau, ya Allah, dari keburukan yang Engkau ciptakan, ya Allah. Namun kata kuncinya, walaupun Allah menciptakan buruk, namun Allah tak ridho kalau ada hambanya berbuat buruk. Walaupun Allah menciptakan neraka, namun Allah tak ridho kalau hambanya masuk neraka. Lalu kita bawa ke dalam pikiran, resik ke dalam hati. Kalau Allah tak suka hambanya berbuat buruk, kenapa Allah ciptakan buruk? Kalau Allah tak suka hambanya masuk neraka, kenapa dibuat oleh neraka? Allah menciptakan neraka dan buruk itu gunanya
untuk menguji keimanan dan kepatuhan hambanya kepada dirinya. Apakah kamu patuh kepada aku atau kamu patuh mengikuti kehendak hawa nafsumu? Padahal Allah sudah bilang, wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu sekali-kali mengikuti keinginan hawa nafsumu, karena hawa nafsumu itu selalu menggelincirkan kamu daripada jalan aku, kata Allah. Inilah gunanya peranan akal pikir. Ya, akal pikir itu untuk kita memikirkan dan memahami apa sebenarnya menjadi kehendak dan maunya Allah. Apa kata Allah? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak berbuat sesuatu berdasarkan dorongan hawa nafsumu. Akan tetapi hendaklah kamu berkehendak dan berbuat itu sesuai dengan kehendak dan maunya aku. Berarti pertanyaannya, kehendak dan maunya Allah itu yang buruk atau yang baik? Yang baik. Yang baiklah lakukan. Kalau yang buruk kita lakukan, itu kehendak Allah atau kehendak kita? Itu kehendak kita. Kamu mau masuk surga, mau masuk neraka, itu secara pilihan kamu, kata Allah. Kenapa? Aku udah beri kamu ilmu. Aku udah turunkan Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi dan Rasul telah menyempurnakan syariat. Ketika itu Allah katakan apa? Wahadainahun najdain imma syakiran wa imma kafura. Aku udah beri kamu itu dua petunjuk. Ada petunjuk jalan ke surga, ada petunjuk jalan neraka. Siapa yang ingin masuk surga, ini jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, ini pula jalannya. Kamu mau pilih yang mana? Terserah kamu, kata Tuhan. Jadi kalau ada yang masuk neraka, jangan salah-salahkan aku, karena aku sudah sempurnakan itu melalui Nabi dan Rasul. Namun, pilihan kita memilih jalan neraka, itu juga di dalam takdirnya Allah. Pilihan kita memilih jalan surga, itu juga dalam takdir Allah. Persoalannya, tahukah Bapak Ibu itu ditetapkan Allah neraka atau surga? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka ikutilah petunjuk Allah melalui nabinya. Nabi yang mengajarkan kita, pilihlah jalan ke surga. Itulah, kamu katakan, itulah takdir aku. Rupanya surga tidak ada, neraka yang nggak apa-apa, asal kamu udah bersama Allah. Itu maminya. Jadi, turun ke sifat tadi itu, begitu kita memandangnya. Mana yang katakan Dajjal? Ini lihat lagi. Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, Bapak Ibu. Sempurna tuh. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Aku udah sempurnakan nikmatku kepada dirimu, zahir dan batin. Itu maksudnya, siapa yang ingin mengenal aku, kenali aku secara zahir, kenali aku secara batin. Siapa yang ingin mengenal dirinya, kenalilah dirimu zahir, kenali pula dirimu secara batin. Siapa yang ingin beribadah, beribadahlah secara zahir, beribadah secara batin. Siapa yang ingin sholat, sholatlah secara zahir, sholatlah secara batin. Siapa ingin mengenal dosa, kenali dosa zahir, kenali dosa yang batin. Itu maknanya ketika kita bicara Dajjal, Dajjal itu bukan mata satu, Bapak Ibu. Selama ini kan kita terjun mata satu gitu. Allah menciptakan itu berpasang dua kan? Maksudnya mata satu itu begini Allah bilang. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhiratihim ghafilun. Kamu hanya mampu memandang yang zahir saja dengan mata ini Tapi kamu tak mampu memandang hal yang batin akhirat disebabkan mata hatimu itu buta. Jadi yang dikatakan Dajjal itu adalah orang yang memandang dengan mata zahir, sedangkan mata hatinya dibutakan. Ya. Orang yang buta mata hatinya, mata zahirnya saja yang berfungsi, itu disebut namanya Dajjal. Tak mampu dia memandang kebenaran, tak mampu dia memandang mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan ridho, mana jalan murka. Tak mampu, itu disebut namanya Dajjal, karena dia tak mampu memandang yang batin dari apa yang telah diberikan Allah pada dirinya. Namun, ketika dia betul-betul mampu mempergunakan pandangan zahir dan pandangan batin, bukan Dajjal namanya, Dajjul namanya. Itu yang disebut namanya Mahdi. Ibu, ayah, anak. Lihat. Ayah Mahdi, ibu Mahdi, anak Mahdi. Mahdi itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Bapak mendapat petunjuk, Mahdi namanya. Ibu mendapat petunjuk, Mahdi namanya. Anak mendapat petunjuk, Mahdi namanya.
Di antara bapak, ibu, dan anak, siapa imamnya? Imamnya ada bapak imam ayah itu, bapak itulah yang katakan imam mahdi terhadap diri sendiri. Ini Allah katakan, "Famayyahdillah fahuwal muhtadi." Barang siapa yang telah aku beri petunjuk, maka dialah yang mahdi itu sebenarnya. Orang yang mampu memandang kebenaran, ya, secara zahir dan batin, disitulah dia dikatakan imam mahdi terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau dia tidak mampu memandang kebenaran, zahir dan batin, maka sebenarnya dirinya itu yang sebut namanya Dajjal itu. Jadi jangan Bapak Ibu tunggu-tunggu pula Dajjal dulu yang lain, baru turun pula Imam Mahdi. Dajjal itu diri sendiri, Imam Mahdi itu juga diri sendiri. Jangan dibawa ke makrifat. Kalau makrifat itu jawabannya tuh mah. Kalau di makrifat tidak ada lagi sebuah pertanyaan Bapak Ibu ya. Pinginlah kita itu, bimbinglah diri kita itu kepada jalan kebaikan. Itu yang Mahdi itu sebenarnya. Mungkin itu Bapak Ibu memahaminya. Jadi Bapak Ibu ini ya adalah Imam Mahdi terhadap anak-anak. Ayah Imam Mahdi terhadap istri dan anak-anaknya. Gitu tuh. Atau suami Imam Mahdi terhadap istri dan anak-anaknya.